dapat kembali menyapa Anda semuanya di program Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini pemirsa, seperti biasa kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Sudah hadir dua wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon, pemirsa, langsung saja kita menyapa. Hadir di sini Bapak Lukman Hakim, SHIMH, selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak. Salam, selamat malam Manopi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Nggak lelah dong? Aktivitas hari ini padat ya? Enjoy. Tetap semangat pastinya memberikan informasi kepada pemirsa RCTV ya. Selain ada Pak Lukman Hakim, di sini juga sudah tidak asing lagi pastinya pemirsa ya. Wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon ini hadir Bapak Haji Mahmud Jawa SH, anggota Bapemperda dari Partai Demokrat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang lebih. Amin. Pastinya juga memberikan informasi terkait dengan agenda kerja kegiatan dari wakil rakyat kita ya Pak ya. Ya. Oke, ngomong-ngomong hari ini bagaimana ya? Ataupun sepekan ini bagaimana aktivitas dilakukan dari wakil rakyat kita? Pak Lukman. Ya, selamat malam semuanya pemirsa RCTV. Saya Lukman Hakim, saya di Komisi 1. Komisi 1 itu urusan pemerintahan sekaligus Ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kami kemarin Komisi 1 melakukan kunjungan ke desa di Ciledug terkait dengan Pilwu PAW serentak. Jadi di Kabupaten Cirebon ini ada 7 desa yang akan melakukan Pilwu PAW serentak. Jadi kami bersama pemerintah kabupaten, dalam hal ini DPMD, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan dari Pilwu PAW serentak. Oke, besok kegiatannya Pak? Sudah, kemarin sudah. Sudah. Coblosannya 1 Desember nanti. Lancar ya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. Selebihnya seperti biasa, kegiatan kedewanan, rapat paripurna, rapat pansus, rapat komisi. Kemarin hari Jumat kita juga rapat Bapemperda dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Biro Hukum. Penuh dengan agenda rapat ya Pak Lukman. Oke, kita bergeser ke Pak Jawa. Pak Jawa, apa nih Pak aktivitas Bapak selama sepekan ini nih, wakil rakyat nih dari Partai Demokrat? Bagaimana Pak? Pertama, saya berterima kasih sekali pada RCTV yang mengundang kita dari Bapemperda untuk melakukan live. Artinya kita menyapa masyarakat secara langsung, kita bisa dialog interaktif. Apa-apa yang kita perlukan, apa-apa yang kita gunakan tentu untuk kemaslahatan dan manfaat bagi semuanya. Kita Bapemperda itu sebetulnya baru, walaupun pemilunya 2024 di bulan Februari. Iya, tapi kita di Bapemperda itu baru 28 Oktober kita masuk disahkan sebagai anggota Bapemperda. Artinya belum sebulan lah. Belum 1 bulan. Iya, tapi semangat kita tentu seperti apa yang tadi Ketua katakan, Pak Lukman, bahwa kita tetap bekerja, kita dengan menyapa, dan ini juga bagian dari informasi secara terbuka apa nih yang harus kita lakukan. Sekali lagi, karena memang saya kata undang-undang sebagai wakil rakyat, jadi itulah yang harus kita sampaikan. Ini AKD-nya juga baru ya Pak ya? AKD baru? Ya, AKD baru. AKD itu bagian, kebetulan Bapemperda bagian, salah satu dari bagian yang merupakan AKD, dan kita belum 1 bulan dilakukan. Belum 1 bulan. Jadi kalau aktivitas tadi ada kegiatan komisi, ada kegiatan reses juga, partai, Pak, kemarin. ada reses, ada apa, itu juga bagian dari sosialisasi. Jadi 1 bulan itu sebetulnya kita bukan tumpang tindih, memang itu yang kita lakukan. Padat ya, ini ujung-ujungnya untuk warga Kabupaten Cirebon. Tentu begitu Pak. Oke, baik Pak, ini kan kita fokus ya Pak ya untuk malam hari ini terkait dengan Bapemperda, lebih dekat dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon. Nah, ini sudah hadir ketuanya dan juga anggotanya Pak ya. Bisa diulas ya Pak ya, kita ingin tahu nih Pak, apa sih sebenarnya Bapemperda itu? Oke, baik pemirsa, Bapemperda itu adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, di dalam aturan, di dalam undang-undang pembentukan peraturan daerah, Permendagri, itu disebutkan bahwa kami ini, Bapemperda itu adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan kemudian diputuskan di dalam rapat paripurna. Jadi ini kami ini sama dengan AKD yang lain, alat kelengkapan yang lain, ada badan anggaran, ada badan musyawarah, ada komisi dan sebagainya gitu. Nah, adapun tugas kami banyak sekali tentunya Mbak Novi. Kalau di aturan-aturan baik di tata tertib DPR maupun di aturan lain,
tugas kami antara lain adalah menyusun pembentukan peraturan daerah. Kemudian kami juga membahas rancangan peraturan daerah bersama pemerintah daerah atau yang ditunjuk biasanya dengan Biro Hukum. Lalu kami juga melakukan kajian perda, Mbak. Jadi perda-perda yang kami bahas dengan eksekutif, kemudian disepakati di dalam rapat paripurna, itu kan setelah diundangkan dan sebagainya kan itu otomatis berlaku kepada masyarakat, toh. Kecuali ada nomenklatur memang diberlakukan 1 tahun kemudian atau tidak gitu. Nah, setelah perda-perda itu berjalan, kami Bapemperda juga punya tugas untuk melakukan kajian terhadap perda-perda. Ya, berjalan. Jadi perda-perda, peraturan daerah, bukan hanya peraturan daerah, produk-produk hukum daerah yang itu kan ada perda, ada perbub dan yang lain. Itu kami dalam hal ini Bapemperda mengkaji perda-perda itu. Apakah masih berlaku? Ataukah perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat gitu kan, atau memang ada aturan lain di tingkat pusat dalam hal ini undang-undang yang memang perda itu bertabrakan begitu. Jadi itu kira-kira sekilas tentang badan pembentukan peraturan dengan daerah. Dengan tugas-tugasnya itu ya Pak yang banyak ya Pak ya. Oke, di DPRD Kabupaten Cirebon ada berapa banyak nih Pak anggota Bapemperda ini? Kami DPRD Kabupaten Cirebon itu ada 50 anggota dewan dari berbagai macam partai politik. Lalu di Bapemperda itu ada 12 anggota Bapemperda. Saya sebagai ketua dan di situ semua partai hadir. Dari partai saya, PKB, Pak Jawa, Pak Demokrat dan teman-teman yang lain gitu. Jadi kami semua berkumpul di situ dari berbagai macam partai politik. Oke, ada 12 ya Pak ya, ini termasuk ketua ini 12 dengan ditambah Pak Sekwan, Pak sebagai sekretaris bukan anggota, jadi 13. Dengan tugasnya masing-masing atau satu nih Pak tugasnya juga nih? Kami kolektif kolegial, jadi apa namanya kami membahas bersama. Kebetulan tadi sudah sampaikan oleh Pak Jawa bahwa sejak pembentukan kami sudah 2 kali rapat. Pertama rapat tentang mengkaji Propemperda tahun 2024. Tahun 2024. Tahun ini nih ya Pak ya? Iya, 2024. Yang semula ada mungkin 18 kalau nggak salah. Kemudian setelah kami kaji kita menjadi ada 16. 16. Jadi ada yang kita drop, kita keluarkan dari daftar list. Lalu kemarin hari Jumat ya Pak Jawa ya, hari Jumat kita ada rapat dengan Biro Hukum pemerintah Kabupaten Cirebon untuk merencanakan Propemperda atau rencana pembentukan tahun 2025. Tahun 2025. Yes, tahun 2025. Itu belum kita putuskan, jadi masih kita menampung, termasuk dari inisiatif DPRD gitu. Oke, baik. Gitu. Tadi disampaikan berarti tahun 2024 ini ada target 16 ya Pak ya? Ya, ada 16 yang 16. Ya, Oke. 16 ini apa nih Pak Jawa yang bisa disampaikan pada pemirsa TV khususnya warga Kabupaten Cirebon yang sudah, yang sedang dan nanti akan gitu Pak? 16 itu sebetulnya ini kan masih dalam bentuk kajian dari 18. Yang Jadi 8 sudah disetujui. Iya, itu sebetulnya belum final. Jadi kita itu di Bapemperda itu tadi yang dikatakan bahwa anggota dewan jumlahnya 50 dan kita itu hanya 12 dari 50. Nah, tentu mewakili tadi fraksi-fraksi yang panjang tangan dari partai. Nah, kalau sederhananya, kenapa apa tugas kita di Bapemperda itu? Ya Bapemperda itu lex spesialis daripada lex generalis kan gitu. Jadi tugas kita ketika 50 anggota dewan semuanya bekerja, semuanya berini, dan kitalah yang 12 ini anggota Bapemperda inilah yang mengkaji, mensaring apakah ini layak diajukan atau tidak layak diajukan. Apakah ini layak kita bahas dan kita layak kembangkan. Mbak Novi bisa dibayangkan, kita itu sudah 500 berapa nih? 500 sekian tahun Cirebon. Usia Cirebon itu berdasarkan kalau 2 April kalau tiap ulang tahun. Lantas kalau kita juga lihat dari kemerdekaan misalnya bahwa ketika 1945 Cirebon sudah ada, artinya itu sudah puluhan tahun. Kita tidak pernah menginventarisir berapa perda yang ada, berapa aturan yang masih berlaku, itu sudah sesuai atau tidak.
Yang kita tahu sampai saat ini semuanya mengajukan. Arsipnya dia Pak ya? Nah, inilah yang makanya kita telusuri hasil 1 bulan kurang ya kita jadi Pemperda itu, kita tahu bahwa ternyata ada perbuk atau peraturan bupati yang menyuruh stafnya bagian hukum dan ke seluruh SKPD-nya tentang perbuk inventarisir dan evaluasi tentang perda. Oke. Kalau 2022 sekarang 2024 itu sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Tapi ketika jumlahnya saja masih belum bisa nih. Makanya kita marilah eksekutif, legislatif, karena memang perda juga bisa dilahirkan dari inisiatif legislatif, bisa juga dari eksekutif, dan bisa dari keduanya. Mari kita bersama, berapa sih sesungguhnya untuk meminimalisir tentang abuse of power. Jadi bisa saja semua ini sudah bersama nih Pak, eksekutif, legislatif. Oh tidak, itu kan pembuatan. Pembuatan aturan itu bisa inisiatif dari DPRD, bisa inisiatif dari eksekutif, atau bisa inisiatif terhadap keduanya. Kenapa kita harus inventarisir dan evaluasi itu? Ini jangan sampai menjadi abuse power tadi, pemanfaatan kekuasaan. Ini menarik deh Pak ya. Iya, sebetulnya ini kita tuh melanggar perda yang mana? Waduh, perda lagi nggak tahun bahaya berapa? Pak Jawa. Baiklah, kita akan lanjutkan buat Jawa ya. Boleh. Pemirsa, ini harus dibahas lebih lanjut lagi. Kita akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih berbincang terkait dengan mengenal lebih dekat Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon. Tadi sudah diulas ya tugasnya anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang masuk dalam Bapemperda. Nah tadi saya menariknya apa yang disampaikan Pak Jawan ya terkait dengan inventarisir perda. Urgensinya bagaimana sih Pak? Iya, artinya kenapa kita harus inventarisir? Kenapa kita harus evaluasi? Kenapa kita harus kaji? Inilah saya kira program dengan RCTV, DPRD Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan RCTV ini sangat baik, sangat menarik, sehingga bukan hanya formal di kantor, bukan hanya formal ketika di rapat-rapat, tapi bahwa mohon maaf, pemirsa RCTV yang lagi santai, di malam mingguan yang gerimis, kita lihat RCTV saja, kita bisa dialog aktif, kita bisa saling menginformasikan, menginspirasikan. Kan peraturan daerah itu kan berkembang, peraturan itu berkembang. Peraturan dibikin untuk menyelaraskan, untuk mengatur, untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon tentunya. Dengan program demikian, inilah yang kita lakukan. Saya jujur, kenapa saya harus masuk di Pamperda? Kebetulan saya ketua fraksi, Mbak, sehingga bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Udah deh, saya masuk Pamperda. Kita pengen tahu. Kita kalau kebayang, kita itu kalau kemarin Mbak, sorry sambil lihat karena memang harus dilakukan. Kita itu kalau di HUT Cirebon secara resmi secara perda, kita itu tahun kemarin di tahun 542 tahun. Kalau itu masih, mohon maaf ya, saya bukan ahli sejarah. Kalau itu masih diyakinin, berapa ribu tuh aturannya? Dan aturan itu masih berlaku sepanjang tidak ada yang mencabut atau yang membatalkannya. Jadi ini harus dievaluasi Pak? Iya, faktanya demikian. Kan kita bisa lihat sejarah nih, ketika Cirebon itu satu, tapi kenapa hari lahir Cirebon kota dengan kabupaten berbeda? Kan gitu, itu juga ya, kan ada pada kewenangannya. Sampai penguasa itu mungkin bisa DPRD, mungkin bisa eksekutif, legislatif atau yang lain bisa mengatakan bahwa tahunnya berapa, kitanya aja belum tentu lahir atau enggak. Nah inilah yang perlunya kenapa kami dari Bapemperda menginisiatifi bahwa ini harus masih sesuai nggak dengan keadaan zaman. Ini bukan lain, inilah untuk kepentingan masyarakat secara bersama. Oke, Pak Ketua bagaimana komentarnya Pak? Ya, saya pikir memang itu menjadi
DPR gitu. Jadi kami bersama pemerintah daerah ketika membahas dan menyetujui perda aturan produk hukum, maka ada namanya pengawasan, Mbak. Pengawasan, Jadi, iya, ya. pengawasan. Jadi apakah aturan ini berlaku atau tidak gitu? Apakah sesuai atau tidak? Misalnya kemarin ketika saya reses 1 minggu yang lalu, saya dapat pertanyaan bagus dari masyarakat gitu soal perda. Kenapa ketika masuk sekolah sanawi SMP atau SMP itu berarti MTS, kenapa tidak diberlakukan perda bahwa harus ada sertifikat atau ijazah diniyah gitu. Padahal itu di perdanya ada gitu. Nah, itu juga salah satu contoh bahwa memang perda-perda yang sudah berlaku itu harus juga dikaji, Mbak. Harus juga dikaji. Apakah berjalan atau tidak, ataukah sesuai atau tidak begitu. Jadi saya sangat sepakat dengan Pak Mahmud Jawa. Kami juga kemarin sudah sampaikan di rapat, kebetulan saya mimpin rapat kemarin hari Jumat, saya sampaikan juga ke Biro Hukum. Intinya kita ingin memastikan bahwa perda yang dibuat oleh pemerintah, oleh DPR dengan pemerintah daerah itu bisa berjalan. Siap. Itu bisa berjalan. Oke, jadi tindak lanjutnya bagaimana nanti Pak? Setelah nanti dari Pak Jawa tadi kan mengatakan harus ada kajian yang jelas gitu ya Pak ya? Iya. Pasti. Ya, inventarisir itulah yang legislasi. Artinya sebetulnya kalau kita mau taruhlah ini undang-undang ya, bahwa kitalah yang mengesahkan. Ya. Undang mengatur kita sebagai legislatif, kita yang mengesahkan. Nah, ketika kita mengesahkan, kita harus mengawasi. Kita juga punya fungsi controlling. Ya. Tidak sesuai lagi dengan zamannya. Karena tadi patokannya berapa kita kalau merdeka 542 tahun. Ada berapa banyak Kau ini Pak ya? Cirebon. Banyak. Pilih kembali atau misalnya mohon maaf para pemirsa, karena kemarin juga kita terpilih minimal 5 tahun yang lalu lah, kan gitu. Itu yang menginisiatifi bahwa saya harus masuk Bawang Perda nih. Karena apa? Karena ada unsur lex spesialis. Oke, itulah yang buat Pak Jawa nih masuk ke Bawang Perda ini ya Pak ya? Masuk. Oke, siap. Oke, kita tunggu nanti apa tindak lanjut ya Pak ya? Iya, Bisa diinformasikan makanya berikutnya. mari pemirsa, mari rakyat Kabupaten Cirebon yang sedang melihat, yuk kita sama-sama, apa sih, ada masukan-masukan apa? Atau boleh main ke fraksi kami, di fraksi Demokrat, di DPRD, itu terbuka untuk umum, apa yang masih diperlukan, apa yang mau dikoreksi, apa yang harus kita perjelas. Karena inisiatif ini sangat terbuka sekali. Oke, karena dalam pembentukan peraturan daerah juga ini kan dari eksekutif, legislatif, kemudian juga dari warga juga ya Pak ya, masyarakat juga ya. Bisa dari Iya. Lukman ya. Bisa. Karena kan gini, kita kan wakil rakyat nih. Iya. Kita wakilnya, masa rakyatnya nggak bisa? Iya. Kan gitu. Oke. Malah rakyat lah Dari yang hasil berkenan. reses ya, Ya, musrenbang juga ya Pak Betul, ya, banyak betul, ya betul. yang Betul. disampaikan. Betul. Iya. Apalagi mohon maaf, kita itu sebetulnya DPR daerah berbeda dengan DPR provinsi, berbeda dengan DPR RI. Kenapa berbeda? Karena mereka ketika reses bertemu dengan konstituennya pada saat di jadwalnya. Lah kalau kita Mbak, orang daerah tinggal di daerah, mana ada nggak ketemu sama warga? Tiap hari ketemu ya Pak ya? Tiap hari Sabtu kita Minggu ketemu. juga nggak ada hari Iya, libur, malam hari pun malah ya. kalau kita pindah alamatnya, itu kita melanggar undang-undang. Taruhlah orang kabupaten berdomisili di kota, itu secara undang-undang sudah tidak bisa mewakili. Siap. Oke. Baiklah, kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita bersama dengan Bapum Perda DPRD Kabupaten Cirebon. Kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon.
pemirsa, untuk bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon bisa telepon di 02314821138 atau bisa sampaikan pemirsa lewat WA dan juga SMS yang nomornya ada di layar televisi Anda. Oke, kita lanjutkan lagi pemirsa RCTV ya. Ini terkait dengan Bapumperda DPRD Kabupaten Cirebon, tadi disampaikan bahwa tahun 2024 ini ada 16 ya Pak targetnya. Oke, harus diselesaikan nih ya. Betul. Oke, dari 16 itu Pak yang sudah berapa nih? Oke. Jadi yang sudah sampai hari ini sudah ada 8 yang disahkan, diparipurnakan antara DPR dengan pemerintah daerah. Yang paling menarik adalah salah satunya Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kemudian ada kemajuan kebudayaan. Lalu yang sekarang masih penyandang disabilitas juga sudah disahkan. Alhamdulillah Kabupaten Cirebon sudah memiliki perda itu. Lalu yang sedang dibahas di Pansus itu ada tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, atau kami menyebutnya TJSL. Ya, atau mungkin ada juga di tempat lain CSR, Corporate Social Responsibility itu. Lalu ada juga yang menjadi pembahasan itu tentang perubahan nomenklatur dari perekreditan menjadi perekonomian. Yang sedang deh Pak ya? Yes, yang sedang dibahas. Tapi di sisi lain ada juga raperda yang memang tidak bisa kita penuhi, salah satunya tentang penyertaan modal, karena itu harus ada dari pusat. Kemudian tentang penanggulangan banjir, bencana itu juga kita drop karena menyangkut dengan berbagai macam kewenangan, menyangkut kewenangan provinsi dan pusat gitu. Yang sedang dibahas ini Pak, yang paling prioritas itu apa nih? Ada raperda tentang Kabupaten Layak Anak, KLA. Ya, KLA ini insya Allah di sebelum akhir tahun 2024, insya Allah mudah-mudahan bisa kita ketok ya. Mudah-mudahan bisa kita ketok. Waduh, waktunya sebentar lagi ya Pak ya. Ini target nih Pak. Dalam 1 bulan lah ini ya kurang lebih ya Pak. Ya, kurang lebih 1 bulan, mungkin antara 2 atau 3 lagi ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena ini kan juga banyak kepotong libur juga nih. Nah, betul nih, ini ya Natal tahun baru gitu ya Pak ya. Tapi sebelum itu semoga bisa disahkan ya Pak. Mudah-mudahan. Saya sebagai Ketua Bapumperda terus memonitor semua perkembangan-perkembangan yang ada di Pansus gitu. Oke, tadi Pak disampaikan Kabupaten Layak Anak, itu apa nih Pak yang menarik nih Pak? Iya, karena memang itu kan amanat dari undang-undang ya. Amanat undang-undang bahwa kita ingin memastikan di Kabupaten Cirebon memang aman untuk anak-anak gitu. Sehingga anak-anak ketika ada di wilayah Cirebon, di Kabupaten Cirebon, dimanapun merasa safe, merasa nyaman, merasa aman, tidak perlu takut dengan adanya ancaman, intimidasi atau apapun yang itu mengganggu atau membahayakan jiwanya. Jadi baru 8 ya Pak sampai sampai hari ini. Sisanya lumayan setengahnya juga tuh Pak. Iya. Apakah bisa terkejar gitu? Iya, nanti kalau Pak sebenarnya gini, ketika terkejar atau tidak terkejar, itu kan kita kebutuhan, Mbak. Artinya kebutuhan itu mana sih yang urgent? Menurut masyarakat, mana yang urgent? Menurut politis. Kenapa ada unsur politis? Perda itu kan anggotanya dari semua partai, Mbak. Yang masing-masing kepentingannya, kepeduliannya, kepekaannya tentu berbeda-beda. Jadi ketika ada satu hal yang memang harus disesuai atau tidak, ya itulah yang membuat durasi lama atau tidak. Sehingga hal inilah yang tidak bisa dilakukan. Perda itu dalam tatib kita itu tidak dikatakan terlambat itu ketika 1 tahun, Mbak. Jadi sebetulnya kalau kita dalam 1 dekade, 1 pemilu, 1 periode itu 5 tahun, itu paling cuma 5 perda. Ya karena tatibnya begitu. Jadi ketika sudah lebih dari 1 tahun, itu baru dianggap, wah ini lama banget bikin perda, dan bisa batal. Idealnya berapa lama Pak? Kalau di durasi itu sampai disahkan ya? Kalau di aturan sih 1 tahun ya. 1 tahun. Karena
Ideal dari mana, Mbak? Ya kita bukan ideal, kita Gimana itu, Pak? pembuatan ini kan kepentingan, sehingga yang Oke. ada adalah real. Kenyataannya kan gitu. kenyataannya, Untuk jadi relate. ideal dari mana? Oke. Kita warna beda. Iya. Kita daerah beda. Kenapa daerah beda? Ada dapil. Iya. Kita memang menentukan dapil. Bukan kita, panitia pemilu lah yang mengatakan dapil. Bagaimana karakter utara, bagaimana karakter barat, bagaimana atau bagaimana karakter dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, dapil sampai dapil 7. Jadi gini, Mbak Novi. Gimana tuh, Pak Lukman? Pembahasan Perda itu tidak hanya di kami di DPRD dengan pemerintah daerah, tapi juga nanti kita akan ke provinsi. Ada namanya Ya konsultasi. konsultasi, harmonisasi supaya Perda itu ketika berlaku tidak bertabrakan dengan aturan di atasnya. Bahkan kita membandingkan. Jadi membandingkan. Kita membandingkan apa sih daerah Cirebon nih ngepasnya dengan daerah mana, sesuai enggak kan gitu. Kan bisa saja banyak ketika misalnya Perda miras. Di kita udahlah jangan ada miras lah. Di yang lain ini perlulah kan gitu. Nah, ini kan daerah yang ngatur nih. Sesuai kebutuhan ya, Pak. Jadi Iya, kebutuhan dan kepentingan daerah tentunya. Pak Novi, prinsipnya pembuatan Perda itu satu karena ada amanat undang-undang. Oke. Yang kedua, karena memang ada untuk menguatkan otonomi daerah. Lalu yang ketiga ada sesuai kebutuhan di muatan lokal itu. Perda itu kan kalau di hierarki perundang-undangan di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kan masuk hierarki paling bawah. Itu ada di pasal 7 huruf G. Jadi memang kita tidak boleh bertabrakan dengan atas. Makanya tadi ada proses di Biro Hukum di provinsi supaya tadi tidak ada bentrokan dengan aturan yang lebih tinggi. Oke. Ini ada warga Kabupaten Cirebon berkomentar, apa sih yang membuat lama bikin Perda tuh, Pak? Kesulitannya apa gitu? Iya. Itu sebetulnya kebutuhan, Mbak. Jadi lama, sebentar atau apa, makanya kenapa kita bersepakat 50 orang ini lebih dari 1 tahun itu dianggap lama. Lantas mana yang lama? Mana yang sebentar? Itu kan karena kebutuhan. Bagaimana kebutuhan? Misalnya taruhlah Perda tentang tadi layak anak. Apa nih yang kita butuhkan? Segmen apa yang dilakukan? Nah, ketika bahwa harus melindungi, harus demikian, oke, bisa, oke. Tapi ketika sulit, misalnya ada nih, mari kita sepakati bersama nih, terutama masyarakat Kabupaten Cirebon yang memang harus lakukan. Itu ada Perda ajuannya sudah bertahun-tahun tentang Perda pengaturan rokok. Oke. KTR, kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ya, Pak? Iya, kawasan tanpa rokok itu Sudah lama juga ya, Pak? artinya negara sendiri mengatakan bahwa rokok tidak baik bagi kesehatan. Kabupaten sendiri mengatakan bahwa rokok harus diatur. Siapa nih yang bilang Sampai lama? sekarang nih bagaimana nih, Pak? belum, jadi Bagaimana, gini. Pak Lukman? Kenapa Perda itu lambat? Salah satu faktornya adalah kami ini karena tadi dari latar belakang yang berbeda, partai yang berbeda dengan sama dengan pemerintah daerah juga berbeda. Jadi kadang-kadang tidak satu pemahaman, kadang-kadang hal sepele saja, satu definisi saja. Satu definisi itu kalau itu sifatnya krusial bisa 2-3 kali pertemuan gitu. Itu kan misalnya satu itu artinya kesepahaman antara kami dengan pemerintah daerah. Satu itu. Jangankan dengan pemerintah daerah, dengan kami saja di DPR juga bisa berbeda-beda Pak Jawa ya. Pasti, Makanya kepala kita beda-beda gitu ya, Pak itu ya? satu Iya, yang membuat tadi kita katakan sebut bahwa lama. kita- Yang kedua, di setiap raperda yang masuk maka harus disertakan ada yang namanya naskah akademik. Naskah akademik. Nah, seringkali terutama saya kebetulan sebagai ketua Bapemperda tidak ingin ketika ada usulan raperda tapi tidak ada naskah akademiknya gitu. Karena ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Dalam hal ini undang-undang dan Permendagri. Apa itu? Bahwa setiap raperda harus jelas tujuannya apa, kemudian reasoningnya, alasannya itu apa gitu-gitu. Jadi kalau sekedar usul saja gitu, ya mohon maaf. Jadi alurnya itu ada betul ya, Pak ya? Iya. Tahapan-tahapan Betul. juga ada sebenarnya. hal yang tadi gimana masyarakat tadi Oke. WA gimana? Oh iya, Pak, ini terkait dengan tugas dari wakil rakyat nih ya, kan di komisi juga. Oh ya. Kemudian sebagai Bapemperda juga, terus juga di Badan Anggaran juga. Lalu bagaimana nih? Ini apakah bentrok, fokusnya apakah terpecah? Mbak, kebayang nggak ketika Tuhan menciptakan dalam organ tubuh kita ada hati kanan, ada hati kiri. Itu dalam tubuh loh. Iya.
ada otak kanan, ada otak kiri. Sama nggak? Itu dalam tubuh. Nah, terus dalam tadi perda ada komisi, ada anggota Perda, ada kita juga terikat sebagai anggota fraksi yang kepanjangan tadi partai, kita juga partai. Ada kampanye, ada pengerahan massa, ada arahan, ada apa? Tentu. Nah, hal itulah makanya mohon maaf banget, alhamdulillah saya bersyukur itulah bahwa kita mohon maaf banget. Itulah yang dikatakan bahwa kita adalah terpilih untuk itu. Oke. Iya. Calon itu kan Iya. ribuan. Pilihan warga nih ya Pak. Iya, faktanya Terbukti dia. KPU mengesahkan melalui peraturan, gubernur mengesahkan, inilah yang terpilih. Oke. Jadi kalau kita masih dianggap bahwa harus bagaimana ngaturnya, live ini bagian dari pengaturan. Siap. Hari ini live, sekarang malam minggu mungkin di usia saya harusnya lagi sama pacar. Ini malam mingguan. Kalau tidak kalau sama saya- istri. Tetap kerja gitu Kalau ya. saya Iya, enjoy. benar. Tapi ini Saya kan bagian, ya. ini kan bagian dari hidup kita bahwa ini harus menyapa masyarakat melalui RCTV. Kita Ya. harus bagaimana sosialisasi ini demi Oke. kebaikan akan kita lakukan. Siap. Kalau saya enjoy saja, Enjoy menikmati saja, Pak. semua, karena memang sudah saya pelajari sebelum jadi dewan dan sebagainya, jadi sehingga saya tidak merasa beban untuk melakukan semua tugas. Insya Allah dengan cara menikmati itu saya bisa memberikan dampak positif lah. Dan tidak fokusnya terpecah tuh ya Pak dengan banyaknya tugas yang dari ya, badan anggaran, kalau BAUS, dan lain-lain kalau ya. kebetulan lagi numpuk biasalah, ya kan, biasa mungkin pas berbarengan tuh biasa, kan kita biasa bekerja dalam tekanan tuh. Oh, oh gitu ya. Oke, masih ada satu Enjoy kesempatan aja, lagi Jawa, ya. pemirsa ya. Enjoy aja. Ya, kita berbicara bersama dengan Pak Lukman Hakim dan juga Pak Mahmud Jawad, tapi kita harus break lagi, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon bersama dengan Bapak Perda DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa. Oke, tadi sudah dijelaskan juga ya untuk cara kerjanya. Kemudian juga ini yang saat ini sedang difokuskan. Ya, Jadi bagaimana Pak? Ini kan 2024 sudah di depan mata ya Pak ya. Ya. 1 bulan lagi lah. Ini Ya. bagaimana nih? Kami akan terus memonitor pansus-pansus yang sedang bekerja untuk menyelesaikan raperda. Mudah-mudahan di akhir tahun sebelum penutupan tahun kita bisa mengesahkan mungkin 2 atau 3 raperda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk 2025 kami sudah melakukan rapat awal dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Biro Hukum. Setidaknya sudah terinventarisir ada 11 usulan raperda. 11 Ya, usulan. 11 Itu dan dari eksekutif? eksekutif dan legislatif. Oke. Tapi itu belum semua, karena kami masih menunggu masukan juga dari komisi dan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten. Oke, jadi ini tidak kelar, sebelum dilanjut lagi ya, Pak? sebelum akhir tahun, insya Allah kita sudah putuskan Perda atau program rencana Perda untuk 2025. 25. Prinsipnya saya sebagai Ketua Bapemperda tidak ingin terlalu banyak yang ditargetkan, artinya yang di list gitu ya, yang masuk, tapi kita akan memprioritaskan yang menjadi kebutuhan Kabupaten Masyarakat Cirebon gitu. Oke, kualitas, kuantitas lebih utama yang mana nih Pak? Iya, Dua-duanya jalan. itulah yang harusnya kita utamakan. Kita apa sih kuantitas kan itu ada jumlah saja. Mau 16, mau 18, mau berapa. Tadi Mbak, ada satu hal yang kenapa ini harus diterbitkan, bahwa Perda mana-mana nih yang akan kita nominasikan ada 18. Lantas kita ditargetkan tahun ini, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan bahwa paling tidak dikasih waktu 1 tahun, Ya. itu sah-sah saja. Kita tadi kebayang nggak Mbak, kita itu dari daerah yang berbeda, oleh KPU yang memisah-misahkan, mengotak-kotakkan bahwa kita ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, padahal itunya Kabupaten Cirebon. Itu ketika DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon 1 itu Mbak, tapi KPU mengkotak-kotakan bahwa kita dari mana. Aduh, KPU nih. Iya, artinya itu KPU juga berhak iya. undang kan gitu, Oke. tentu tidak ada salah. Siap. Yang kedua, kita ketika di Dewan nggak ada screening tuh, mau dari disiplin ilmu apa, mau dari pengalaman apa, mau dari apa, kita wakil rakyat, Ya. Ya. rakyat yang memilih.
bahwa oh Pak Lukman yang terpilih ya jadi, oh Mahmud Jawa yang dipilih ya jadi. Jadi apa yang harus disalahkan? Oke. Nah lantas ketika dari disiplin ilmu yang berbeda untuk menangani satu perda ataupun aturan hukum yang akan kita lakukan, Mbak bisa bayangin Iya. dari mana kita harus seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Jadi gini, nggak jadi ada. gini, ya. Inilah yang harus diluruskan. Siap. Makanya kenapa ada perbub evaluasi dia Oke, inventarisir tentang peraturan daerah. Jadi gini, menarik. Mbak Kita Novi. akan iya. Jadi ya. sekali Apa lagi lah, Oke. artinya kita sudahlah, kita tuh sudah baru nih. Iya, Kita oke. walaupun 1 bulan Iya, iya. belum 1 bulan terbentuk, tapi apa yang mesti saya harus masuk di sini? Inilah bahwa Oke. ayolah kita tertib dari kita nih. Oke. Ya, jadi gini, Mbak Novi. Semangatnya sama. Semangatnya sama. Gimana, Pak? Closing statementnya ini ya. Gini, saya ingin mengajak kepada seluruh elemen di Kabupaten Cirebon, masyarakat, siapapun, kami Bapemperda berkomitmen ingin membuat perda yang berkualitas yang memang menjadi kebutuhan masyarakat kabupaten. Yang kedua, kami juga mohon masukan perda-perda yang sudah diundangkan, barangkali kami tidak bisa memonitor semua. Kami ingin mengajak masyarakat Kabupaten Cirebon ini, ayo perda mana yang bisa kita revisi atau kita cabut atau kita ubah dan sebagainya gitu. Sehingga Kabupaten Cirebon ini memiliki kepastian hukum yang betul-betul memang memberikan manfaat untuk masyarakat. Sangat penting. Saya pikir Warga itu sih. proaktif juga gitu ya, Pak? Yes, saya pikir itu. Oke, dari Pak MC apa nih Pak yang disampaikan pada warga Kabupaten Cirebon? Ya, artinya pertama dalam kurun yang setengah bulan ini kita masuk, saya meminta kepada eksekutif, terutama bagian hukum, itu minta segera bahwa inventarisir itu difinalkan. Sehingga ada berapa jumlahnya, ada berapa yang ini, lantas tadi kita di luar dari kedinasan, artinya yang sudah terjadwal, pasti itu kita akan kaji mana yang akan. Nah, melalui inilah kita ada reses, melalui inilah kita ada dialog dengan masyarakat, melalui tadi yang kita katakan bahwa Kabupaten Cirebon ini udahlah anggota dewannya ada di sini semua, bisa diketemuin kapan saja. Artinya dibuka kita diskusi-diskusi ini. Oh ini masih sesuai, oh ini masih layak, oh ini sudah tidak layak. Itulah kewajiban-kewajiban kita yang melalui ketua dan kita ada di Bapemperda. Ini harus ada revisi. Siap. Oke, kita tunggu update berikutnya ya Pak ya. Dari Bapemperda nih ya. Nih Mbak, satu contoh nih yang saya aduh nyesek sampai sekarang. Misalnya gini. Iya. Eksekutif itu punya polisi, namanya Pamong Praja. Nah, perda yang jumlahnya ratusan ini apa iya? Oke. Kan itulah yang penertiban inilah yang harus kita kaji bersama. Siap. Oke, tapi semoga ini tetap harmonis ya Pak. Ya, harmonis kan itu semua masyarakat, semua warga pengennya asik. Kan gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak lah ya Pak ya. Kita malam mingguannya di sini tetap kerja berdialog ya Pak ya. Ini penting juga memberikan informasi kepada warga Kabupaten Cirebon. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Lukman Hakim dan juga dari Pak Mahmud Jawa bermanfaat, apalagi mengupdate aktivitas dari wakil rakyat kita ya. Sampai ketemu nanti ya Pak ya di lain kesempatan dengan agenda yang berikutnya ya Pak ya. Kita tunggu kinerja dari DPRD Kabupaten Cirebon dan pastinya untuk warga Kabupaten Cirebon. Kita harus akhiri pemirsa dialog kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Saya Novia Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa RCTV.